Ini bagaimana orang nggak marah karena dia untuk pencitraan, untuk kegiatan partainya, untuk membantu kader-kader partainya, dia menggunakan dana Basnas, yang dana itu adalah sumbangan zakat dari umat Islam. Nah, di negeri ini nih lucu sekali nih. Tokoh-tokohnya ya di PDIP itu sepertinya gitu loh nyinyir dengan Islam, ajaran Islam ya. Megawati bisa berpidato yang menyinyiri keyakinan soal akhirat, tapi duitnya dipakai gitu, duit umat Islam dipakai, ajaran Islamnya dinyinyiri, tokoh Islamnya, ulama Islamnya ditangkapi, dikriminalisasi, dipenjarai, dipenjarai, ya kan? Tapi uangnya dipakai untuk keperluan yang sama sekali nggak bener gitu ya. Dan Ganjar ini punya sejarah, saudara. Dalam sidang korupsi IKTP itu dia menerima sekian ratus ribu dolar. Apakah kita setuju dengan tweetan tadi salah satu netizen yang mengatakan hanya satu kata, tenggelamkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin itu kita tanggal 30 Desember maksud saya ya. Itu dibuat ketawa, lucu, tapi marah sekaligus ya. Konkretnya gini nih, ada berita dari Demokrasi News, sebetulnya banyak juga di tempat-tempat lain, tapi salah satunya saya ambil dari sini ya. Judulnya gini, coba. Ganjar diduga renovasi rumah kader PDIP pakai dana Basnas. Publik auto cecar, duit zakat kok buat partai ya. Anda bisa bayangkan judul beritanya, dan memang ternyata berita yang bersumber dari cuitan Ganjar Pranowo sendiri, Gubernur Jateng yang sibuk dengan segala cara memperkenalkan dirinya kepada Rakyat Republik Indonesia supaya mulus dalam pencalonan sebagai capresnya itu menulis tweet dalam Twitternya, mencuit bahwa dalam rangka menjelang ulang tahun PDIP, dia membantu renovasi kader PDIP ya, 50 rumah katanya, dan itu yang membuat netizen marah. Ya sebetulnya saya nggak tahu ya, kalau dia maksudnya mau pencitraan. Nah ini dia nih, kenapa dia nggak teliti ya. Dia bikin styrofoam sumbangan 20 juta ya kepada beberapa orang gitu, diambil. Tapi yang membuat orang marah karena ada logo Basnas. Tahu Basnas kan? Badan Amil Zakat Nasional. Basnas, tentu Basnas Jateng ya. Nah orang kan marah seperti itu. Ini uang zakat kok dipakai untuk membantu kadernya. Emang kadernya termasuk miskin? Oke, nggak apa-apa deh. Miskin itu kan termasuk salah satu kriteria dalam Islam yang berhak mendapatkan zakat. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya kader PDIP? Satu. Yang kedua, ada nggak aturan dalam Basnas itu, dari Basnas itu yang membolehkan membantu kader partai gitu loh ya. Banyak lah ya. Ini saya bacain ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat geger publik karena diduga menggunakan uang Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk kepentingan partai. Hal itu diketahui dari unggahan Ganjar melalui akun resmi Twitternya @ganjarpranowo pada Jumat 30 Desember kemarin, saudara. Jadi seandainya nih, bahasanya juga gak gitu ceritanya, tapi seandainya dia tidak men-tweet aktivitas membagi-bagikan uang Basnas kepada kader PDIP itu, mungkin kita tidak secepat ini tahunya ya. Tapi karena dia men-tweet dan menyertakan gambar fotonya dalam Twitternya dia, mungkin maksudnya dia mau mengatakan kepada orang, weh gue dermawan nih gitu ya. Weh gue dermawan nih, atau weh gue perhatian nih kepada kader partai PDIP, misalnya begitu ya. Nah ini menarik sekali.
Nah, dalam cuitan terbarunya itu, Ganjar menyampaikan bahwa dia memiliki rencana menjelang HUT ke-50 PDI Perjuangan. Ganjar mengaku bakal memugar setidaknya 50 rumah kader milik kader PDIP, rumah kader-kader yang dihendak dibuka itu karena kondisinya dinilai belum layak. Ya, jadi bagaimana orang nggak marah karena dia untuk pencitraan, untuk kegiatan partainya, untuk membantu kader-kader partainya, dia menggunakan dana Basnas, yang dana itu adalah sumbangan zakat dari umat Islam. Nah, di negeri ini nih, lucu sekali nih. Tokoh-tokohnya ya di PDIP itu sepertinya gitu loh nyinyir dengan Islam, ajaran Islam ya. Bayangkan ketua umumnya PDIP Megawati Soekarno Putri pernah berpidato secara resmi mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang meramal masa depan kiamat, akhirat maksudnya, yang notabene mereka belum pernah datang, belum pernah mengalami. Ya iyalah, siapa yang mengalami kiamat? Tapi ucapan itu disampaikan oleh Megawati yang menyinyiri gitu loh, bahwa akhirat itu adalah salah satu bagian dari rukun iman. Kalau itu tidak diyakini, tidak diimani, maka iman kita batal. Maka kita sebagai muslim sudah keluar, sudah murtad. Ya, Megawati bisa berpidato yang menyinyiri keyakinan soal akhirat. Belum lagi yang lain-lainnya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, tapi duitnya dipakai gitu, duit umat Islam dipakai, ajaran Islamnya dinyinyiri, tokoh Islamnya, ulama Islamnya ditangkapi, dikriminalisasi, dipenjarai, ya kan? Tapi uangnya dipakai untuk keperluan yang sama sekali nggak bener gitu ya. Bahwa kader-kader itu adalah orang miskin yang berhak mendapat zakat, oke. Tapi saya mau tanya, ada nggak dalam keaturan Basnas membantu kader partai? Pasti tidak ada. Yang ada membantu orang miskin, iya, tapi bukan kader partai. Kalau itu persoalannya kan, bagaimana dengan kader orang miskin yang kader partai lain? Kenapa nggak dibantu? Atau lebih seru lagi, bagaimana dengan umat Islam yang bukan menjadi kader partai apapun juga? Kenapa nggak dibantu? Kan begitu. Jadi ini penyalahgunaan. Nah ya, ini menjadi viral pertama tadi karena ada cuitan dia sendiri ya, menjelang nih Ganjar R. Pranowo, menjelang ultah PDIP Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi pertama. Beliau pengurus bla 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 bla. Ya, ini begitu. Lalu ada lagi cuitan orang lain yang Jojo kalau nggak salah ya. Ya, Jojo ini yang memulai Jojo sebetulnya nih. Ini lucu sekali nih, sekaligus seru ya. Doro @Ganjar Pranowo, kenapa cuitan ini kamu hapus? Uang zakat dari umat kamu pakai seenaknya sendiri untuk kepentingan partaimu dan untuk ambisi politikmu. Emang benar-benar nggak ada adab. Ya wajar lah. Dan mungkin Ganjar merasa ada sesuatu dengan cuitannya itu yang memantik kemarahan publik, khususnya umat Islam. Maka cuitan itu dihapus. Dan sayang sekali seperti biasa, netizen sudah mengcapture, sudah menyimpan filenya itu sehingga bisa ditampilkan ulang. Dan ditanya oleh Jojo tadi, kenapa kamu hapus cuitan kamu? Ya, aduh ampun. Sekarang bagaimana kata komentar yang lainnya lagi? Ada Jojo lagi ya. Jojo lagi. Ini sebetulnya dia menambahkan dari Jojo, tapi akunnya @jantungpisang nama akunnya ya. Aku kira pakai duitmu, Ganjar, ternyata duit Basnas, duit dari para pemberi zakat, tapi kau pakai untuk kepentingan partaimu. Memang nggak ada adab. Iyalah, orang marah lah ya. Nyumbang, kemudian orang juga bertanya, jangan-jangan nyumbang sembako kemarin-kemarin uang dari siapa gitu? Apa jangan-jangan uang APBD Jawa Tengah gitu, atau uang dari mana? Aduh, PDIP ini emang kelakuannya ininya apa, kader-kadernya ya. Ada lagi ini, ada dari Demokrasi News ya, itu dia bikin Twitter yang di bawahnya mencantumkan foto Bupati Cianjur Herman Suherman dituduh mengubah bungkus bantuan menjadi kemasan partai dan menjual bantuan ke pasar. Masya Allah. Dan kita tahu beberapa hari lalu cepat viral ketika Bupati ini ditangkap oleh KPK. Dan Anda tahu yang terjadi?
rakyat warga Ciganjur tumplek turun ke jalan bersukaria, bersukacita. Bupati ditangkap, mereka bersukacita, dan itu videonya banyak ya, beritanya banyak. Mereka bawa makanan, bawa alat masak, lentang, makan sama-sama di jalanan. Saking gembiranya. Siapa Herman Suherman? Kader PDIP. Kader PDIP. Makanya ada lagi kata dari si Doni Indra Putra ya. Doni Indra Putra ini mencuit hanya ada satu kata yang cocok buat PDIP. Tenggelamkan. Tenggelamkannya dengan huruf besar semua. Saudara sekalian, ini sampai kapan kita mau direcoki dengan hal-hal seperti ini ya. Ganjar ini memang repot juga ya. Dia bernafsu untuk maju menjadi capres. Satu, yang pertama itu sangat tidak mudah karena sampai hari ini PDIP sebagai induknya, sebagai rumahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengusung dia sebagai calon presiden atau wakil presiden. Tidak ada, karena kita tahu Megawati sebagai ketua umum partai menghendaki yang lain. Siapa? Anak sendiri, Puan Maharani. Tapi di sisi lain Jokowi dengan malu-malu dan dengan berbagai cara segala macam menyokong pencapresan Ganjar ya, termasuk mesin kekuasaannya dalam forum-forumnya. Anda masih ingat dia bicara orang yang pemimpin yang berambut putih dan banyak kerut di mukanya itu adalah orang yang memikirkan rakyat. Kemudian orang rame-rame menisbatkannya kepada Ganjar Pranowo, yang sebetulnya ucapan itu juga jadi tragedi. Ironi, pertama karena Jokowi itu tidak berambut putih. Lalu apakah orang mengatakan berarti Anda selama jadi 8 tahun jadi presiden tidak memikirkan rakyat dong? Loh kenapa? Lah Anda kan nggak berambut putih. Gitu kan. Juga kerutnya tidak banyak, berarti nggak memikirkan rakyat dong. Nah ini ya. Nah ini ada selamatkan hamba. Apa sih yang nggak diembat Partai Merah ini? Mereka ini sedang mempertontonkan kepongahan saat berkuasa. Tapi tunggu saja ketika kekuasaan itu tenggelam seperti tenggelamnya Fir'aun di dasar laut. Iya ya, bener juga ya. Apa sih yang nggak diembat ya? Kita punya menteri sosial yang sebetulnya secara tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi, punya kewajiban membantu kesejahteraan rakyat yang antara lain dengan dana bantuan. Tapi dana bantuan bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial pun diembat. Diembat. Juliardi Batubara kan diembat gitu kan. Dan ketika ditelusuri sampai ke Madam. Kemudian selesai entah kemana, kasusnya bagaimana kita nggak tahu. Tapi itu lagi-lagi kan menunjukkan ada peran kekuasaan yang mengintervensi hukum. Kalau hukum itu benar-benar tegak, tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas, itu pasti terungkap siapa Madam yang dimaksud. Ya kita nggak bisa nyebut nama, tapi Madam itu adalah sebutan untuk perempuan dewasa, nyonya ya, yang dihormati. Kalau di PDIP yang dihormati siapa? Perempuan dewasa, nyonya dihormati. Ya satu ketua umumnya Megawati Soekarno Putri ya. Yang kedua ya anaknya Puan Maharani. Mau ada siapa lagi? Mau sebut Eva Sundari. Eva Sundari memang kader, memang tokoh, tapi tidak sampai sebutan tingkatan Madam kan begitu kan. Ya wallahu alam lah, tapi kita paham apa yang terjadi. Itu pasti ada intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Kemudian kita tahu Harun Masiku yang sampai sekarang entah kemana, juara lari. Saking cepat lari nggak kembali. Kemudian ada lagi bendahara umumnya Martin Maming. Aduh, PDIP juga. Belum lagi kalau kita buka dalam file bagaimana kepala-kepala daerah kader yang diusung oleh PDIP juga terlibat korupsi di mana-mana. Dan sekarang yang terbaru adalah Ganjar Pranowo. Saya nggak tahu, tapi cuitan para netizen mengatakan bahwa harusnya KPK, BPK turun. Karena ini ada uang negara, uang rakyat. Saya nggak tahu kalau BPK ya, tapi kalau KPK seharusnya turun. Dan Ganjar ini punya sejarah, saudara. Dalam sidang korupsi IKTP, itu dia menerima sekian ratus ribu dolar. Dan itu disebut dalam sidang. Bukan fitnah, dalam sidang. Tapi seperti biasa, menguap entah kemana. Dari mana bisa begitu? Hampir pasti ada tangan kekuasaan yang campur tangan di sana. Level apa? Wah, levelnya dahsyat ini. Bisa level nasional. Karena orang ini memang disiapkan untuk menjadi next Pinocchio, next wayang, next boneka yang didanai oleh para taipan yang dananya boleh dikata nyaris tak terbatas. Nah, saudara sekalian,
Pertanyaannya, apakah kita setuju dengan tweetan tadi si salah satu netizen yang mengatakan hanya satu kata, tenggelamkan. Apapun pilihan Anda, kalau Anda mau nanti sampai 2024 mau coblos-coblosan ya monggo, silakan coblos siapa. Bahkan kalau mau nyoblos partai Moncong Putih ini juga monggo juga, itu hak pribadi ya. Tapi sebagai orang yang berakal waras ya, berakal sehat kalau kata Rocky Gerung, mbok jangan dungu, mbok jauh jangan dungu ya. Rekam jejaknya begitu dahsyat, dan Ganjar Pranowo ini berambisi membuat Indonesia adidaya. Tapi ternyata Jawa Tengah termasuk provinsi yang paling miskin di Indonesia. 600.000 rakyatnya harus bertahan hidup dengan uang Rp11.000 sehari. Kalau Rizal Ramli mengatakan pangeran TikTok, sibuk bertiktok ya, joget-joget segala macam. Yang kemarin belum lama yang main barongsai dan sebagainya. Bukan ngurus daerahnya, provinsinya, menyejahterakan rakyatnya, sibuk bertiktok ya. Oke, itu aja dari saya. Akhirnya tetap kembali kepada saudara kalian untuk memberikan kesimpulan. Silakan monggo kerso ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.